20 alam paling bahagia di atas surga, Rupaloka dan Arupaloka. Sebelum melanjutkan pembahasan tentang 20 alam paling bahagia, kita akan membahas usia makhluk yang ada di alam ini. Untuk mengerti bagian ini perlu memahami satuan waktu dalam bahasa Pali yang digunakan untuk menerangkan hal ini, yaitu Mahakapa atau siklus dunia, Asangkeya Kapa dan Antara Kapa. Dalam rentang perjalanan manusia, sesungguhnya, terdapat suatu masa di mana seluruh umat manusia hanya akan mempunyai batas waktu umur rata-rata hingga 10 tahun. Masa ini terjadi ketika moralitas umat manusia sedemikian merosotnya, sehingga umurnya hanya akan bertahan hingga 10 tahun, sesudah itu mati. Masa selang antara batas usia manusia rata-rata 10 tahun lalu naik sampai usia yang panjang sekali hingga mencapai 80.000 tahun, lalu turun kembali hingga batas usia rata-rata menjadi 10 tahun kembali. Itu adalah rentang waktu satu antara kapa. Antara satu kapa ke kapa berikutnya, itulah antara kapa. Satu Asanheya Kapa adalah sama dengan 20 antara kapa. Satu Asanheya Kapa, oleh beberapa sarjana. Sekali lagi, hal ini dinyatakan oleh beberapa sarjana. Sebab ada pula para sarjana lainnya yang menyebutkan angka waktu yang berbeda. Dinyatakan, bila dialjabarkan sama dengan 10 pangkat 14. Angka 1 diikuti 14 angka 0, sehingga lamanya mencapai kurang lebih 100 triliun tahun. Dan satu Mahakapa adalah sama dengan 4 Asanheya Kapa, sehingga satu Mahakapa lamanya mencapai kurang lebih 400 triliun tahun. Waktu yang diperlukan untuk terbentuk dan hancurnya suatu sistem dunia atau alam semesta sangatlah panjang. Diperlukan sangat banyak kapa atau disebut sebagai satuan waktu. Untuk itu, sewaktu Sang Buddha ditanya tentang panjang kurun waktu satu kapa, beliau menjawab, sangat panjang kurun waktu satu kapa. Tak dapat diperhitungkan dengan tahun, abad ataupun ribuan abad. Bila demikian, Guru, dapatkah dengan menggunakan perumpamaan, dapat, bayangkan bongkahan suatu gunung besar, tanpa retak, tanpa celah, padat, berukuran panjang 1 mil, lebar 1 mil dan tingginya juga 1 mil. Lalu bayangkan setiap 100 tahun ada orang datang menggosoknya dengan sepotong sutra Benares, maka akan lebih cepat bukit itu habis tergosok daripada suatu masa kapa berlalu. Pula ketahuilah, lebih dari 1, lebih dari ribuan, lebih dari ratusan ribu kapa, sebenarnya telah berlalu. Buddha memberikan perumpamaan yang indah itu untuk memberikan sebuah gagasan pikiran kepada kita, bahwa satu siklus dunia atau mahakapa itu sungguh-sungguh teramat sangat lama. Jadi, dimensi waktu yang disebut kapa inilah yang digunakan untuk mengukur umur rata-rata makhluk-makhluk yang terlahir dalam alam Rupaloka dan Arupaloka. Penjelasan alam Rupaloka dan Arupaloka berikut ini. Pertama, alam Rupaloka, atau alam berbentuk, terdiri dari 16 alam Brahma berbentuk. Alam ini disebut juga rupa bumi, merupakan suatu alam tempat kemunculan rupa vacara vipakacita atau kesadaran akibat yang lazim berkelana dalam alam Brahma berbentuk. Dengan perkataan lain, rupa bumi adalah suatu alam tempat kelahiran jasmania serta batinia para Brahma berbentuk. Yang dimaksud dengan Brahma ialah makhluk hidup yang memiliki kebajikan khusus yaitu berhasil mencapai pencerapan jana yang luhur. Jana dihasilkan dari pengembangan samatha kammatthana meditasi pemusatan batin pada satu objek demi tercapainya ketenangan. Alam Brahma terdiri atas 16 alam, yakni 1. 3 alam bagi peraih jana pertama. 2. 3 alam bagi peraih jana kedua. 3.
3 alam bagi peraih jana ketiga. 4. 2 alam bagi peraih jana keempat. 5. Dan 5 alam sudah fasa. Sang Buddha, dalam rangka meluruskan pandangan kaum Brahmana, menginterpretasikan kembali pengertian mengenai Brahma yang agung ini, dari yang semula dianggap satu dewa tunggal, yang maha kuasa menjadi suatu kelompok dewa tinggi yang berdiam di alam berbentuk, rupa datu atau rupa loka, jauh di atas surga-surga alam sugati, kama datu. Kediaman Brahma ini disebut sebagai alam Brahma, yang ada banyak dengan berbagai dimensi dan tingkat kekuasaan. Di dalam dunia mereka, para Brahma hidup secara berkelompok, dan Maha Brahma adalah penguasa para Brahma tersebut, lengkap dengan para menteri dan dewan-dewan Brahma. Seperti halnya semua makhluk hidup, para Brahma itu pun tidak kekal, terkena hukum alam, dan juga bertumimbal lahir, meskipun terkadang di antara mereka melupakan hal ini dan menganggap bahwa mereka adalah yang mutlak. Para Brahma, dengan Maha Brahma sebagai pemimpinnya, memang memiliki kekuasaan yang besar. Maha Brahma dapat menolong umatnya yang datang kepadanya, berdoa kepadanya, memohon ridhonya. Namun sesungguhnya, Dia bukanlah Sang Pencipta, bukanlah Yang Maha Kuasa. Yang membuat Maha Brahma dan para Brahma beranggapan mereka adalah kekal abadi, Sang Pencipta adalah karena usia mereka yang sangat panjang. Pernyataan Sang Buddha mengenai kesalahpahaman Maha Brahma dalam mengidentifikasikan dirinya sebagai Maha Pencipta, bisa kita temui dalam Brahmajala Sutta, yang bunyinya sebagai berikut. Para beku, pada suatu masa yang lampau, setelah berlangsungnya suatu masa yang lama sekali, bumi ini belum ada. Ketika itu umumnya makhluk-makhluk hidup di alam dewa Abhasara. Di situ mereka hidup ditunjang oleh kekuatan pikiran, diliputi kegiuran, dengan tubuh yang bercahaya dan melayang-layang di angkasa. Hidup diliputi kemegahan. Mereka hidup demikian dalam masa yang lama sekali. Demikianlah pada suatu waktu yang lampau, ketika berakhirnya suatu masa yang lama sekali, bumi ini mulai berevolusi dalam proses pembentukan. Ketika hal ini terjadi, alam Brahma kelihatan dan masih kosong. Ada makhluk dari alam dewa Abhasara yang masa hidupnya atau pahala karma baiknya untuk hidup di alam itu telah habis. Dia meninggal dari alam Abhasara itu dan terlahir kembali di alam Brahma. Di sini, dia hidup ditunjang pula oleh kekuatan pikirannya, diliputi kegiuran, dengan tubuh yang bercahaya dan melayang-layang di angkasa. Hidup diliputi kemegahan. Dia hidup demikian dalam masa yang lama sekali. Karena terlalu lama ia hidup sendirian di situ, maka dalam dirinya muncullah rasa ketidakpuasan. Juga muncul suatu keinginan, semoga ada makhluk lain yang datang dan hidup bersama aku di sini. Pada saat itu ada makhluk lain yang disebabkan oleh masa usianya atau pahala karma baiknya telah habis. Mereka meninggal di alam Abhasara dan terlahir kembali di alam Brahma sebagai pengikutnya. Tetapi dalam banyak hal sama dengan dia. Para beku, berdasarkan itu, maka makhluk pertama yang terlahir di alam Brahma berpendapat, Aku Brahma, Maha Brahma, Maha Agung, Maha Kuasa, Maha Tahu, Penguasa, Tuan dari semua, Pembuat, Pencipta, Maha Tinggi, Penentu tempat bagi semua makhluk, asal mula kehidupan, Bapa dari yang telah ada dan yang akan ada. Semua makhluk ini adalah ciptaanku. Mengapa demikian? Baru saja berpikir, semoga mereka datang. Dan berdasarkan pada keinginanku itu maka makhluk-makhluk ini muncul. Makhluk-makhluk itu pun berpikir, Dia Brahma, Maha Brahma, Maha Agung, Maha Kuasa, Maha Tahu, Penguasa, Tuan dari semua,
pembuat, pencipta, maha tinggi, penentu tempat bagi semua makhluk, asal mula kehidupan, Bapa dari yang telah ada dan yang akan ada. Kita semua adalah ciptaannya. Mengapa? Sebab, setahu kita, Dialah yang lebih dahulu berada di sini, sedangkan kita muncul sesudahnya. Para beku, dalam hal ini makhluk pertama yang berada di situ memiliki usia yang lebih panjang, lebih mulia, lebih berkuasa daripada makhluk-makhluk yang datang sesudahnya. Para beku, selanjutnya ada beberapa makhluk yang meninggal di alam tersebut dan terlahir kembali di bumi. Setelah berada di bumi ia meninggalkan kehidupan berumah tangga dan menjadi petapa. Karena hidup sebagai petapa, maka dengan bersemangat, tekad waspada dan kesungguhan bermeditasi, pikirannya terpusat, batinnya menjadi tenang dan memiliki kemampuan untuk mengingat kembali satu kehidupannya yang lampau, tetapi tidak lebih dari itu. Mereka berkata, Dia Brahma, Maha Brahma, Maha Agung, Maha Kuasa, Maha Tahu, Penguasa, Tuan dari semua, Pembuat, Pencipta, Maha Tinggi, Penentu tempat bagi semua makhluk, asal mula kehidupan, Bapa dari yang telah ada dan yang akan ada. Dialah yang menciptakan kami, Dia tetap kekal selamanya. Tetapi kami yang diciptakannya dan datang ke sini adalah tidak kekal, berubah dan memiliki usia yang terbatas. Namun, para Brahma dan Maha Brahma ini akhirnya, setelah mendapatkan penjelasan atau pengajaran dari Sang Buddha, barulah ia memahami bahwa ia bukanlah awal dan tujuan semua makhluk. Penjelasan terperinci mengenai hal ini bisa dibaca di Samyutta Nikaya. Ciri-ciri para Brahma. Para Brahma hidup di alam rupa loka. Yang membedakan dengan alam surga atau kamadhatu adalah, bahwa di alam rupa loka bentuk-bentuk materi yang kasar telah lenyap, yang ada adalah bentuk-bentuk materi yang lebih halus, jauh lebih halus daripada dewa apapun yang terdapat di surga. Penghuni rupa loka juga merupakan dewa, hanya, untuk membedakan dengan para dewa kamadhatu, mereka disebut Brahma. Waktu hidup para Brahma jauh lebih lama dibanding para dewa kamadhatu atau makhluk alam surga. Di alam ini, nafsu-nafsu indria sudah mereda, termasuk nafsu seksual. Di alam rupa dhatu ini sudah mulai tidak terdapat perbedaan jenis kelamin. Rupa dhatu atau rupa loka ini adalah alam di mana makhluk-makhluk merasa senang karena kebahagiaan jana, kegembiraan luar biasa, yang dicapai dengan melepaskan nafsu keinginan indria. Jika seseorang ingin terlahir dalam rupa loka, maka ia harus melepaskan keduniawian, mengikis nafsu indria, dan kemudian hidup bertapa untuk mencapai jana. Alam rupa loka atau rupa dhatu ini terdiri dari 16 alam menurut jana atau kegembiraan luar biasa yang terlatih, yaitu: pertama, kelompok 3 alam peraih jana pertama. 1. Alam Brahma Parisaja Bumi, alam kehidupan bagi Brahma pengikut, dewan-dewan Brahma, yang tidak memiliki kekuasaan khusus. Usia mereka sepanjang sepertiga Asangkeya Kapa. 2. Alam Brahma Purohita Bumi, alam kehidupan bagi Brahma penasihat, para menteri Brahma, yang berkedudukan tinggi sebagai pemimpin dalam kegiatan-kegiatan, usia mereka mencapai setengah Asangkeya Kapa. 3. Alam Maha Brahma Bumi, alam kehidupan bagi Brahma yang memiliki kebajikan khusus yang besar, usia mereka mencapai 1 Asangkeya Kapa. Kedua, kelompok 3 alam peraih jana kedua. 1. Alam Brahma Paritaba Bumi, alam kehidupan bagi Brahma yang bercahaya lebih sedikit, kurang bercahaya daripada Brahma yang berada di atasnya. Usia mereka mencapai 2 Mahakapa. 2. Alam Brahma Apamanaba Bumi,
Alam kehidupan bagi Brahma yang bercahaya cemerlang tanpa batas. Usia mereka mencapai 4 Mahakapa. 3. Alam Brahma Abhasara Bumi. Alam kehidupan bagi Brahma yang bercahaya menyebar luas dari tubuhnya. Usia mereka mencapai 8 Mahakapa. Ketiga, kelompok 3 alam peraih jana ketiga. 1. Alam Brahma Parita Subha Bumi. Alam kehidupan bagi Brahma yang bercahaya indah tapi lebih sedikit daripada Brahma yang berada di atasnya. Usia mereka mencapai 16 Mahakapa. 2. Alam Brahma Apamana Subha Bumi. Alam kehidupan bagi Brahma yang bercahaya indah tanpa batas. Usia mereka mencapai 32 Mahakapa. 3. Alam Brahma Subhakinha Bumi. Alam kehidupan bagi Brahma yang bercahaya indah di sekujur tubuhnya, dengan cahaya yang tetap cemerlang tanpa sedetik pun surut. Usia mereka mencapai 64 Mahakapa. Keempat, kelompok 2 alam peraih jana keempat. 1. Alam Brahma Vehafala Bumi. Alam para Brahma dengan pahala yang besar, sempurna, terbebas dari segala bahaya. Usia makhluk di alam ini mencapai 500 Mahakapa. 2. Alam Brahma Asana Sata Bumi. Alam para makhluk tanpa pikiran. Dalam alam ini sama sekali tidak ada unsur batiniah. Kelahiran di alam ini terjadi karena pengembangan perenungan yang memuncak terhadap unsur batiniah yang menjijikkan sehingga makhluk ini tak menginginkannya lagi. Usia makhluk di alam sama dengan alam Vehafala, yakni mencapai 500 Mahakapa. Di alam Asanasata ini makhluk-makhluk dilahirkan tanpa suatu kesadaran. Di sini hanya terjadi perubahan jasmania secara terus-menerus. Pikiran untuk sementara dihentikan ketika kekuatan jana berlangsung. Dengan kekuatan meditasi sangat mungkin untuk memisahkan jasmani dan pikiran seperti dalam alam ini, karena tidak dilengkapi dengan unsur-unsur batiniah. Di alam ini sama sekali tidak ada kesempatan untuk mengembangkan kebajikan. Kelima, kelompok 5 alam sudah fasa peraih pencerapan jana kelima, suatu alam kehidupan bagi mereka yang telah terbebas dari nafsu birahi, kamaraga, keserakahan, kebencian, ikatan terhadap upacara-upacara keagamaan, dan lain sebagainya, yaitu para anagami, yang tak pernah kembali, yang berhasil meraih pencerapan jana kelima. Makhluk-makhluk lain yang belum mencapai kesucian tingkat anagami, meskipun berhasil meraih pencerapan jana kelima, tidak akan terlahirkan di alam ini. Disinilah para anagami akan meraih kesucian tingkat arahat. Para bodhisatta tidaklah pernah terlahirkan di alam ini sebab makhluk-makhluk yang terlahirkan di alam ini tidak akan terlahirkan kembali di alam-alam lain yang lebih rendah dari alam ini. Alam jana 5 subbagian dari alam rupa loka. Kadangkala, ketika tidak ada Buddha yang muncul dalam kurun waktu yang lama, alam ini kosong melompong tanpa penghuni. Alam ini lebih lanjut dibagi menjadi 5, yaitu 1. Alam Brahma Aviha Bumi. Para Brahma di alam ini tidak meninggalkan tempat tinggalnya hingga usia hidupnya habis. Para anagami yang berkemampuan menonjol dalam bidang keyakinan, sadindriya, akan terlahir di sini. Usia para Brahma di alam ini mencapai 1000 Mahakapa. 2. Alam Brahma Atapa Bumi. Para Brahma di alam ini senantiasa hidup dalam ketentraman, ketenangan yang menyejukkan. Para anagami yang berkemampuan menonjol dalam bidang semangat, virindriya, akan terlahir di alam ini. Usia para Brahma di alam ini mencapai 2000 Mahakapa. 3. Alam Brahma Sudasa Bumi. Para Brahma di alam ini memiliki tubuh indah yang sangat menawan hati. Para anagami yang memiliki perhatian penuh, penyadaran jeli, satindriya, akan terlahir di alam ini. Usia para Brahma di alam ini mencapai 4000 Mahakapa. 4. Alam Brahma Sudasi Bumi.
Para Brahma di alam Sudasi mempunyai perhatian, penglihatan yang jauh lebih tajam bila dibandingkan dengan para Brahma di alam Sudasi. Para anagami yang memiliki pemusatan perhatian sempurna, samadindriya, akan terlahir di alam ini. Usia para Brahma di alam ini mencapai 8.000 Mahakapa. 5. Alam Brahma Akanita Bumi. Para Brahma di sini dilengkapi dengan harta surgawi dan kebahagiaan yang tak tertandingi oleh makhluk di alam manapun juga yang berada di bawahnya. Para anagami yang penuh kebijaksanaan, panindriya, akan terlahir di alam ini. Usia para Brahma di alam ini mencapai 16.000 Mahakapa. Selanjutnya kedua, kita akan membahas tentang 4 alam arupa loka atau arupa datu. Alam Brahma tak berbentuk, adalah alam yang sama sekali tanpa jasmani. Baik di alam rupa loka maupun arupa loka tidaklah terdapat perbedaan jenis kelamin. Para makhluk di alam ini hanya terdiri dari batin semata, tanpa suatu landasan materi. Karenanya bentuk jasmani, fisik di alam ini sepenuhnya telah lenyap. Banyak yang salah paham, menganggap ini adalah alam para Buddha. Pandangan ini keliru, karena arupa datu ini bukanlah nirvana. Arupa datu adalah suatu alam tempat kelahiran batiniah para Brahma nirbentuk, tanpa bentuk, rupa. Meskipun disebut sebagai suatu alam yang mengacu pada tempat atau bentuk, di sini sesungguhnya sama sekali tidak ada unsur jasmania sehalus apapun dan dalam wujud apapun. Sebutan ini terpaksa dipakai untuk dapat mengacu pada kemunculan serta keberadaan unsur-unsur batiniah tersebut. Kelahiran di alam Brahma tanpa bentuk ini terjadi karena pengembangan perenungan terhadap unsur jasmaniah yang menjijikkan sehingga tak menghasratinya. Berikut 4 alam arupa loka. 1. Alam akasa nancayatana bumi, alam ruang yang tak terbatas. Para makhluk di alam ini berdiam di dalam alam yang tidak berbatas, tidak ada sekat-sekat materi yang bisa dibayangkan seperti apapun juga, luas, sangat luas, tanpa batas. Makhluk yang terlahir di sini adalah para makhluk suci yang telah berhasil meraih samadhi tingkat Patama Arupahana yang berobjek pada angkasa yang nirbatas. Usia para makhluk di sini mencapai 20.000 Mahakapa. 2. Alam Vinanan Cayatana Bumi, alam kesadaran yang tak terbatas. Para makhluk di alam ini berdiam dalam kesadaran, batin yang tidak terbatas, menembus segala bentuk batasan ruang dan waktu. Yang terlahir di sini adalah para makhluk suci yang berhasil meraih samadhi tingkat Dutiya Arupajana yang berobjek pada kesadaran nirbatas. Usia para makhluk di sini mencapai 40.000 Mahakapa. 3. Alam Akincanayatana Bumi, alam kekosongan. Di sini para makhluk berdiam dalam kekosongan akan semua hal. Tidak ada aku, tidak ada kamu. Jauh lebih halus daripada 2 alam arupa datu di bawahnya. Makhluk yang terlahir di sini adalah makhluk suci yang berhasil meraih samadhi tingkat Tatiya Arupajana yang berobjek pada kehampaan, kekosongan. Usia para makhluk di alam ini mencapai 60.000 Mahakapa. 4. Nevasana Nasanayatana Bumi, alam tiada pemahaman maupun tiadanya tiada pemahaman. Para makhluk di alam ini berdiam dalam batin yang padam, tiada pikiran, batin yang tidak bergerak sama sekali. Yang terlahir di sini adalah makhluk suci yang berhasil meraih samadhi tingkat Catuta Arupajana yang berobjek pada bukan ingatan bukan pula tanpa ingatan. Usia makhluk di alam ini mencapai 84.000 Mahakapa. Itulah 20 alam paling bahagia di atas alam surga. Sekian.